Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IIN Bukit Tinggi yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata tahun 2021 ini, di mana pada minggu-minggu ini saudara sudah hampir mengakhiri daripada program kegiatan daripada kuliah kerja nyata tersebut. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan hindari diri supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Maka di akhir ini tidak ada salahnya pula kita akan lakukan evaluasi secara keseluruhan dari apa yang sudah kita hasilkan. Sebagaimana kita sepakati bahwa kegiatan kita adalah membuat karya pengabdian, di mana masing-masing peserta KKN wajib membuat sebuah artikel ilmiah, di mana artikel-artikel itu dikumpulkan menjadi satu dalam satu kelompok akan menjadi sebuah buku. Buku itu merupakan kumpulan daripada artikel-artikel yang dibuat oleh individu-individu dalam kelompok itu. Oleh sebab itu, maka harus dikerjakan apa? Harus diperiksa. Periksa apa? Periksa daripada tulisan-tulisan yang sudah dihasilkan itu, artikel-artikel yang sudah dihasilkan itu diperiksa kembali. Mungkin banyak ditemukan kesalahan-kesalahan di sana sini, maka dalam rangka mengevaluasi ini kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita temukan itu. Makanya lakukan dengan berkelompok untuk memeriksanya, sebab kalau individu yang membuat artikel itu memeriksa tulisannya, dia merasakan secara fisiologis apa yang ditulis itu sudah benar, ternyata belum, banyak lagi kesalahan-kesalahan kalau ada orang lain untuk membaca daripada artikel itu. Maka oleh sebab itu saya sarankan dalam pekerjaan memeriksa daripada artikel ini, lakukan silang baca. Silang baca itu artinya apa? Dimana si A membaca artikel si B membaca artikel si A, itu dinamakan dengan silang. Atau ketua-ketua kelompok membuat gagasan atau aktivitas di mana pada hari tertentu atau di jam-jam tertentu dilakukannya apa? Membaca artikel secara bersama melalui online. Jadi nampak di situ bisa tulisan-tulisan yang salah atau apa-apanya bisa didiskusikan secara bersama dan dibetulkan secara bersama. Itu yang dimaksud dengan periksa secara bersama itu. Kemudian perhatikan. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau kita bekerja kelompok, itu harus diperhatikan betul. Di mana setiap tulisan-tulisan atau artikel-artikel itu perlu kita sepakati dan kita hayati, harus ada konsistensi dalam penulisannya. Apa yang dimaksud dengan konsistensi? Karena ini adalah artikel-artikel itu masing-masing ditulis oleh masing-masing individu, tentu artikel itu banyak. Ada, kalau satu kelompok itu 16, berarti ada 16 artikel. Nah, sebenarnya di penjelasan-penjelasan sebelumnya kita sudah minta ada kesepakatan tulisan dan format daripada artikel itu. Mana tahu masih ada yang menulis dengan salah, maka diperlukan konsistensi. Misalnya di judul-judul artikel itu, misalnya karena dia akan kita bukukan, menulis misalnya ada yang menulis dengan jenis huruf teneroman dan ada pula dengan Arial, kemudian kita jadikan sebuah buku, itu tidak konsisten namanya. Karena di artikel pertama judulnya itu dengan hurufnya, jenis hurufnya teneroman, kemudian artikel kedua hurufnya Arial, itu tidak konsisten. Coba kita perhatikan, karena kita sering membaca buku, ada enggak seperti itu dilakukan orang? Enggak. Ternyata semuanya harus konsisten. Jika judulnya teneroman, maka jenis huruf selanjutnya artikel-artikel itu teneroman, sehingga dalam satu buku itu coraknya satu.
itulah disebut dengan konsisten. Begitu juga dengan alinea misalnya. Kita sudah sepakat bahwa abstrak itu alineanya satu alinea dengan satu spasi. Nah, jangan ada lagi di artikel kedua kita temukan jaraknya adalah 2 spasi. Itu salah. Jarak dari satu abstrak itu adalah jaraknya 1 spasi, maka seirama sampai ke akhirnya itu. Jadi setiap artikel itu dalam sebuah buku abstraknya cuma 1 spasi. Kemudian pembahasan, pendahuluan itu berapa spasinya? Kalau 1 spasi kita sepakati maka semuanya harus 1 spasi. Jika 1,5 spasi maka jaraknya harus 1,5 spasi. Jangan dalam penulisan buku nanti jangan sampai ada 2 spasi. Maksudnya gini, kalau 2 spasi terlalu tebal buku kita dan tidak menarik kita lihat sebuah buku itu 2 spasi, jarang sekali kita temukan. Jadi jarak yang paling aman itu adalah 1,5 spasi atau 1 spasi, terserah daripada kesepakatan kelompok itu untuk menulisnya. Jangan ada sampai 2 spasi karena terlalu jarang. Tengok saja, pedomani saja buku-buku yang sudah ada itu. Nah, itu konsistensi namanya. Diperhatikan kiri kanan harus rata. Terus perhatikan betul dengan supaya buku itu dihasilkan dengan sangat menarik. Lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul dan sering terabaikan oleh mahasiswa. Apa itu? Salah ketik. Banyak sekali ditemukan salah ketik itu. Masa 1 halaman itu ditemukan ada 5 salah ketik? Itu sesuatu hal yang sangat fatal menurut saya. Bukan menurut saya saja, menurut setiap pembaca. Masa 1 halaman salah ketiknya 5? Itu kesalahan fatal. Kita menulis karya ilmiah itu, menulis apapun adalah tercermin siapa penulisnya itu, salah satunya dari cara dia mengetik itu. Jadi jangan ada salah ketik. Pastikan itu tidak ada lagi salah ketik. Kalau masih ada salah ketik, betulkan. Nah, ini pula keuntungan kalau kita melakukan silang baca tadi. Si A membaca si B, punya si B membaca artikelnya si A. Jadi bisa membetulkan kesalahan-kesalahan tadi. Salah ketik. Yang kedua, perhatikan lagi EYD. Jangan ada sampai yang salah. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Sama sekarang EB. Orang sering menyebutnya sekarang adalah EB, ejaan bahasa Indonesia. Penulisan-penulisan itu harus taat dengan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia karena kita menulis dengan bahasa Indonesia, tidak menulis dengan bahasa Arab dan tidak menulis dengan bahasa Inggris, tetapi kita menulis dengan bahasa Indonesia. Mana yang EYD itu misalnya? Saya contohkan, menulis di. Kalau ada di, setelah di itu kata tempat, maka di kata penghubung ini ditulis terpisah. Di sekolah itu terpisah karena setelah di itu ada kata tempat. Di rumah itu terpisah penulisannya karena setelah di itu adalah kata tempat. Disebabkan itu tidak dipisah karena setelah di itu bukan kata tempat atau dia adalah kata sifat. Jadi disebabkan bukan dipisahkan untuk menulisnya, tetapi disatukan, diserangkaikan. Jadi di apabila dipisah karena setelah kata di itu kata tempat. Itu perhatikan betul. Banyak sekali hal-hal yang salah. Mana lagi ejaan? Kalau ketemu dengan bahasa asing, kita mau mengutip, kemudian ada bahasa asing, bahasa daerah misalnya. Karena kita nulis bahasa Indonesia, kalau ketemu bahasa asing dan ada bahasa daerah yang saudara masukkan, maka miringkan bahasa asing itu, miringkan bahasa daerah itu.
Perhatikan betul itu. Nah, kemudian menulis nama orang, apapun dimanapun letak nama orang itu, baik di awal, di akhir, di tengah, dia tetap huruf pertamanya itu kapital, huruf besar itu. Perhatikan betul. Ini yang menjadi hal yang esensial dalam sebuah tulisan. Begitu juga nama daerah, nama nagari, nama negara. Bukit Tinggi, B itu dimanapun, Bukit Tinggi huruf B nya itu dimanapun kita letakkan, di awal kah, di akhir kah, di tengah kah, tetap B nya itu besar dengan Bukit Tinggi. Nah, jadi perhatikan betul penulisan seperti itu. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Kalimat jangan rancu, harus dengan kalimat jelas. Kalimat ilmiah itu adalah kalimat to the point, dimengerti. Mungkin dalam bahasa Indonesia kita sudah belajar hal itu, bagaimana kalimat itu disajikan. Oke, kita lanjutkan. Apa yang bisa dilakukan supaya tulisan kita itu berkualitas? Minimal tidak ada salah ketik dan tidak ada lagi salah EYD tadi terlihat. Ya, baca silang tadi, dimana artikel si A dibaca oleh si B, artikel si B dibaca oleh si A, kemudian didiskusikan secara berkelompok. Itu yang harus dilakukan, itu yang harus dapat dilakukan. Kemudian betulkan yang salah itu, dimana kesalahan-kesalahan harus dibetulkan, jangan dibiarkan. Sebab kesalahan-kesalahan ejaan, salah tulis, salah ketik itu adalah membuat orang bosan, membuat mata orang semak melihatnya. Orang pun akan menganggap siapa menulisnya ini merendahkan akhirnya daripada karya kita jika kita menulis dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Padahal karya kita itu adalah sebuah karya yang bergensi, tetapi karena banyak ditemukan kesalahan-kesalahan tadi, orang tidak lagi berminat untuk membacanya, merendahkan kualitas daripada apa yang dihasilkan. Jadi oleh sebab itu hindari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian menulis dengan etika penulisan. Oke, etika penulisan itu termasuk dengan EYD-nya, termasuk dengan alinianya, termasuk dengan cara menulis kiri dan kanannya itu rapi, kemudian tata letaknya, kemudian spasinya, harus itu diperhatikan dengan etika-etika tertentu. Nah, saya katakan tadi etika itu termasuk dengan EYD-nya, termasuk dengan kalimatnya, termasuk di situ cara penulisannya, termasuk kepada tata letaknya dan seterusnya. Jadi itu harus diperhatikan. Selanjutnya ini yang lebih penting lagi, yang selalu saya ingatkan kepada siapa yang menulis di dalam mengutip ayat Al-Quran dan diletakkannya di artikelnya. Tolong periksa betul ayat Al-Quran yang kita letakkan di artikel kita itu sudah betul tulisannya atau belum. Jangan ada kesalahan dalam penulisan ayat Al-Quran dan hadis. Jangan ada itu kesalahan. Oleh sebab itu, tolong periksa betul bagi yang mengutip dan meletakkan ayat Al-Quran di artikelnya, bagi yang meletakkan hadis di dalam artikelnya. Tolong perhatikan betul itu. Dipastikan penulisan ayat itu benar, jangan sampai salah. Oke, di pekerjaan di akhir ini sebelum kita mengurus daripada ISBN itu adalah pastikan semua sudah tertulis dengan rapi dan tertata dan tidak ada kesalahan di sana sini. Perhatikan konsistensi daripada penulisan di sebuah buku itu. Jika di artikel itu ada yang salah, tidak konsisten, misalnya di artikel A bentuk spasinya 2, kemudian muncul lagi di artikel kedua adalah
spasinya 1, berarti itu tidak konsisten. Nah, kalau 1 semuanya 1, kalau 2 semuanya spasinya 2. Jadi itu harus diperhatikan. Begitu juga judulnya, jika judulnya kapital 1, maka semuanya judulnya harus kapital. Jika ditulis dengan tenor Roman, maka semua artikel yang ada dalam buku itu tenor Roman. Perhatikan saja, lihatlah, berkacalah kepada sebuah buku yang kita baca itu, di mana letak salah orang. Tengok, tidak ada salah. Orang itu pasti konsisten dan tidak kita temukan kesalahan-kesalahan di dalamnya. Hendaknya seperti itulah kita menulis. Jangan abai, jangan dibiarkan dibiarkan kesalahan-kesalahan di sana sini. Nah, jika ini sudah ditulis dengan berkualitas, itu saya yakin tidak akan lama diperiksa oleh DPL. DPL pun senang memeriksa pekerjaan apa yang saudara lakukan. Nah, oleh sebab itu saya sarankan ketua-ketua kelompok haruslah agresif untuk mengkondisikan hal ini supaya artikel itu bagus, supaya buku-buku yang dihasilkan itu bagus. Ketua-ketua kelompok sangat berperanan penting dalam mengarahkan, dalam membimbing daripada anggota-anggota kelompoknya supaya memeriksa ini dan kemudian mendiskusikan artikel-artikel ini supaya jadi buku yang bagus. Oke, mungkin itu saja dulu dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi kita temukan kesalahan-kesalahan dan semuanya sudah ditulis dengan penuh dengan kualitas masing-masing. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.